Pak, sebenarnya itu gimana toh pemerintah Korea itu memperlakukan pekerja asing ya seperti orang Indonesia, Nepal, Bangladesh, apakah sama? Ya. Oke. Ini itu pertanyaan yang diajukan oleh banyak teman-teman. Penasaran bagaimana kerja di Korea itu. Kalau kerjanya sih seperti di pabrik-pabrik umumnya. Ya capek, itu namanya kerja di Korea itu. Tapi begini ya, kalau pemerintah Korea merasa bahwa mereka sangat membutuhkan pekerja asing. Jadi ada kesadaran dalam diri pemerintah bahwa pekerja asing itu berjasa dalam pembangunan negara, sehingga mereka dituntut untuk memperlakukan pekerja asing dengan sebaik-baiknya. Nah, di Korea banyak sekali NGO semacam ya LSM atau yayasan, kami menyebutnya shelter migrant worker center, pusat pekerja asing. Di tiap kota itu ada banyak, dan mereka semua memperjuangkan pekerja asing mereka itu. Soal gaji yang tidak dibayar, bahkan gajinya nggak sesuai dengan peraturan, akan diperjuangkan oleh NGO ini, LSM ini. Ya, sebenarnya apakah kita perlu untuk minta bantuan LSM di Korea, shelter itu? Ya, antara perlu dan tidak perlu. Kalau kita nggak paham, nggak menguasai bahasa untuk melaporkan perlakuan yang sekiranya menindas pekerja asing, gajinya nggak bener ngitungnya, atau pemukulan, penganiayaan atau apa itu, ya kita minta bantuan ke LSM itu. Ada LSM-nya, jadi sana yang mau berangkat ke Korea nggak usah khawatir, di sana kita akan dibantu. Jadi teman-teman, kalau Anda semua mau bekerja di Korea, jangan berharap ada agen yang akan membantu kita. Kita di sana akan dilepaskan, lepas pokoknya. Serama sih bantu, nggak ada. Dari pihak Indonesia, bahkan kedutaan besar pun untuk urusan-urusan ketenagakerjaan mereka nggak akan bantu, karena saya pernah alami. Nah, dalam hal ini shelter atau NGO, LSM buruh asing, buruh migran itu banyak bertebaran, dan mereka lah yang justru membantu. LSM itu LSM-nya orang Korea, jadi mereka orang-orang Korea bantu kita untuk nuntut hak-hak kita sebagai pekerja kalau kita dizalimi. Nah, kita pun sebenarnya bisa sendiri langsung ke Ditnaker setempat. Jadi ketika kita sudah sampai di Korea, kita statusnya bukan magang, teman-teman, bukan magang. Kalau di Jepang magang, ya, magang itu haknya di bawah pekerja, di bawah pekerja. Nah, di sini di Korea tidak ada pemagangan. Kalau memang full bekerja ke sebuah pabrik, magang itu ya benar-benar magang, memang belajar, tugas belajar. Tapi kalau bekerja, statusnya adalah pekerja, sehingga ketika masuk kita otomatis berada di bawah perlindungan undang-undang ketenagakerjaan di Korea. Itulah mengapa sistem rekrutmen tenaga kerja di Korea menggunakan sistem G2G. Karena tadi yang saya katakan di awal, pemerintah Korea berkomitmen untuk mensejahterakan pekerja asing. Karena pemerintah Korea merasa bahwa
kerja asing ini sangat dibutuhkan negara untuk membangun negara, sehingga harus dilayani dengan sebaik-baiknya, harus dibantu, ditolong kalau ada permasalahan yang menyangkut ketenaga kerjaan. Gitu. Nah, karena di bawah negara, bukan di bawah agensi atau PT, maka yang ngurusi masalah seperti itu ya langsung negara. Kita akan langsung menjadi tenaga kerja legal dan mendapatkan hak perlindungan seperti halnya tenaga kerja orang Korea. Kita pun akan mendapatkan UMR yang sama dengan orang Korea, dengan status sebagai pekerja paling bawah loh ya, 3D, dark, dirty, dangerous, di tempat yang gelap, yang kotor, yang berbahaya. Itu memang dari tugas kita, job kita memang di situ. Itulah mengapa mereka mengundang kita, karena orang Korea sendiri sebenarnya menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang kotor, yang berbahaya seperti itu. Kecuali beberapa orang yang memang wis takdire sudah nggak bisa lagi untuk nyari kerjaan yang lebih layak gitu. Sehingga kekurangan Korea itu kekurangan tenaga kerja yang kasar, buruh kasar. Nah, kita di sana akan mendapatkan hak sebagai pekerja. Ada tunjangan pensiun, kita juga diwajibkan. Ada tunjangan hari kukmin jonggem, kukmin itu pensiun. Tejigem itu ada pesangon, namanya pesangon. Ya nanti kita juga ada asuransi Wiryo Bohem, asuransi kesehatan. Kita akan diwajibkan untuk ikut itu. Seperti kita ketahui, Korea itu number one dalam hal asuransi kesehatan, asuransi apapun namanya. Kita akan mendapatkan hak-haknya itu. Nah, kalau kita tidak mendapatkan hak yang layak, yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, maka kita boleh menuntut perusahaan tersebut, mengadukan halnya permasalahan tersebut ke Depnaker. Nah, ini yang menarik teman-teman. Depnaker di Korea itu ada dua macam, ada dua jalur yang saya ketahui ya. Jalur namanya Goyong Jiwon Sento, namanya Goyong Jiwon Sento, dan Goyong Anjung Sento. Itu Goyong Jiwon Sento itu kantor tenaga kerja yang khusus untuk masalah mencari pekerjaan, mencari pekerja dan mencari pekerjaan karyawan, mencari karyawan maupun mencari pekerjaan, itu di Goyong Jiwon Sento. Nah, kalau kita pindah pabrik, nanti akan saya jelaskan ya, di Korea itu bisa pindah pabrik. Kalau kita pindah pabrik, kita akan setelah mendapatkan persetujuan dari perusahaan, kita datang ke Nodongbu, namanya Depnaker Korea, yang mengurusi pencari kerja. Nanti kita akan dikasih file perusahaan mana yang membutuhkan dan kita akan diarahkan menuju ke sana. Nah, kalau kita punya permasalahan perselisihan kerja, kita akan diarahkan yang ngurus itu tuh Goyong Anjung Sento. Itu Depnaker, kantor Depnaker yang khusus mengurusi permasalahan perselisihan kerja, perlindungan, istilahnya itu BP2MI, perlindungan, jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau di Korea ini setiap departemen, orang yang kerja di departemen atau dinas-dinas, mereka akan bekerja sungguh-sungguh dalam bidangnya. Kalau dia bekerja di perlindungan perselisihan kerja, dia benar-benar akan membantu buruh, mati-matian akan dibantu. Sengketa akan didamaikan bagaimana agar damai di Korea. Sehingga kalau kemarin kaitannya dengan adanya P2P, privat to privat, pakai agen atau perusahaan langsung mengambil ke Indonesia, itu kecil kemungkinannya. Karena kalau privat to privat itu akan membuka peluang untuk
yang ngurusi di luar kendali pemerintah. Jadi begitu kita mendapatkan visa E9 dengan sistem G2G, maka data-data kita akan masuk ke file mereka dan mereka bertanggung jawab penuh terhadap kita, keberadaan kita, apakah ada masalah atau tidak, kita selalu dipantau. Soal kisuksa itu asrama di tempat kerja nyaman apa tidak, ada penganiayaan atau tidak, sangat berbahaya atau tidak, gajinya sesuai atau tidak, makanannya dikasih sesuai kontrak enggak. Jadi kalau kita masuk ke Korea nanti kita ada kontrak yang kita tanda tangani, harus dilihat benar. Nanti kita sesuaikan benar enggak kita dapat fasilitas seperti ini. Nah di Korea para pekerja biasanya ada yang mendapatkan mes atau kisuksa, itu dapat tanggungan dari pabrik. Kalau dulu saya ya, kalau sekarang katanya ada potongan gaji untuk kisuksa. Kalau dulu nggak ada. Kalau dulu kita dapat kisuksa, terus kita dikasih makan ya sebenarnya sesuai kontrak sih, tapi kebanyakan kita dapat makan, pagi makan, siang makan, sore pun makan, 3 kali sehari. Enak tak? Terus ada juga perusahaan-perusahaan yang free wifi, ada tapi sedikit. Soalnya wifi di sana kan gampang ya, kita bisa mendaftarkan ke perusahaan istilahnya Telkom atau kalau di sana KTF atau SKI gitu. KTF biasanya bulanan, kita bayar internet bulanan, kita bisa mudah gitu. Kesusahannya nyaman apa tidak, kebersihannya terjaga apa tidak, nah itu kita akan mendapatkan semua fasilitas itu. Jadi sebagai pekerja, asalkan kita bisa mengelola keuangan dengan baik, memanage uang dengan baik, maka gaji kita akan utuh sebenarnya. Kita nggak ngerokok, nggak main, nggak kemana-mana, cuman kerja terus, nggak beli baju-baju. Kita tiap hari lembur. Saya dulu pernah selama 4 tahun berturut-turut nggak pernah libur. Jadi ya kalau keluar cuma malam minggu aja, malam minggu dari jam 6 pagi, jam 6 sore sampai jam 11 malam. Atau kalau enggak pulangnya pagi subuh gitu. Tiap hari kerja, minggu pun kerja, libur pun pas hari tanggal merah pun kerja. Jadi tim numpuk. Tapi tetap bagaimanapun saya tetap harus main juga ke rumah teman-teman. Nah, kalau betah enggak kemana-mana, cuma di rumah aja ya silakan. Dite utuh, enggak ngerokok, enggak jajan, enggak apa-apa, dite utuh kirim ke rumah. Kita akan berhasil. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi jangan dikira kayak di Jepang ya, atau mungkin di Malaysia atau di negara lain yang bisa pakai agen. Alasan mengapa sistem agen atau P2P itu sulit sekali untuk masuk ke Korea, itu karena pemerintah Korea komitmen serius untuk membantu, untuk melindungi pekerja asing yang masuk ke negaranya. Karena tanpa tenaga asing saya kira pihak Korea juga akan kesulitan dalam membangun negaranya, karena memang kebutuhan tenaga kerjanya itu. Terus kalau menggunakan P2P itu mungkin yang E7 atau E berapa ya, tapi itu susah sekali. Jadi orang nggak bisa seenaknya masuk ke Korea untuk bekerja tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Korea dengan G2G. Pemerintah Korea pun juga ingin mendapatkan kepastian bahwa pekerja yang masuk ke Korea adalah pekerja yang sudah tersaring, tidak asal-asalan. Pemerintah Korea juga paham kalau main-main dengan orang Indonesia itu ya asal ada duit semua beres. Nah ini semuanya sudah dibenahi. Sekarang susah sekali, asal bisa punya duit bisa berangkat ke Korea, sekarang susah sekali. Beda dengan dulu. Dulu asal punya duit, bagaimana caranya bisa nyogok, bisa manipulasi, bisa pemasukan data, bisa masuk dulu. Nah, sekarang pemerintah Korea
ketat karena berkepentingan. Jangan sampai yang masuk ke Korea itu wong abal-abal, artinya bahasa Korea nggak bisa, keterampilan skillnya juga kurang bagus. Itu akan menyulitkan Korea sendiri dan akan menimbulkan berbagai macam persoalan-persoalan di kemudian hari, dan biaya atas persoalan itu juga mahal. Makanya dikoordinir dengan satu pintu yang diawasi, dilindungi oleh pemerintah dengan sistem GPG. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Di Korea nanti di video selanjutnya saya akan bercerita tentang pengalaman saya mulai dari awal mula saya berangkat ke Korea hingga sampai pulangnya, dan itu cerita saya sangat menarik sekali. Nantikan di video berikutnya. Assalamualaikum.